Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sangkuriang Real Estate, rumah green building dari kelompok 12 dengan anggota kelompok Hanif Muhammad Badil, Putra Fajar, dan Azmia Prasetyaning Tias. Rumah ini berlokasi di Jalan Kafling Surya, RT 02 RW 05, Kelurahan Kedung Jaya, Kecamatan Tanah Sereal, Kota Bogor, Jawa Barat, dengan luas tanah yaitu 300 meter persegi, luas bangunan 165 meter persegi, dan luas ruang terbuka hijau 135 meter persegi. Berikut merupakan visualisasi 3D dari Villa Sangkuriang dengan konsep rumah green building. Terdapat carport berukuran sekitar 5 x 6 meter dan pintu utama terletak di samping agar tetap menjaga privasi dari pemilik rumah. Di depan rumah terdapat beberapa jenis tanaman dan juga pohon. Di taman juga terdapat kolam ikan yang berfungsi sekaligus untuk penampungan air hujan. Di dalam rumah terdapat ruang tamu dengan konsep berupa open space. Terdapat beberapa ruangan yang open space dan ada ruangan serbaguna. Di sini terdapat juga laundry room di depan kamar mandi dan juga terdapat dapur. Di lantai 2 terdapat beberapa ruangan. Terdapat ruang kerja yang juga berkonsep open space. Di sini terdapat juga ruang tengah yang langsung menghadap dengan balkon. Terdapat kamar anak yang memiliki jendela dengan view langsung dengan Gunung Salak. Kamar utama dilengkapi dengan kamar mandi dalam dengan jendela dan juga balkon yang menghadap kepada Gunung Salak. Di lantai 3 terdapat rooftop garden yang dilengkapi dengan beberapa jenis tanaman dan juga terdapat solar panel. Rumah ini juga dilengkapi dengan beberapa fasilitas seperti septic tank, composting bin, dan juga toren sebagai penampungan air. Baik, pada penilaian Greenship Homes pada rumah Villa Sangkuriang, di sini kita menggunakan kategori-kategori yang sudah ditentukan. Yang pertama adalah ASD. Nah, intinya di sini kita menggunakan vegetasi minimum 50% dari luas tanah dan juga membangun di dalam kawasan yang dilengkapi dengan prasarana dan utilitas dan juga fasilitas umum. Dan adanya pengendalian hama yaitu nyamuk, tikus, lalat, kicauan ataupun yang lainnya. Akses menuju rute angkutan umum itu dalam jangkauan 500 meter. Penanganan limbah
limpasan air hujan itu untuk atap ataupun halaman. Sehingga di sini kita mendapatkan poin 15. Yang kedua adalah EEC. Tentu kita menyediakan submetering untuk salah satu komponen lampu ataupun AC, melakukan perhitungan konsumsi listrik juga. Dan di sini kita menggunakan lampu dengan hemat 30%, penggunaan cahaya yang baik, penggunaan LED, dan adanya fitur sensor yang baik. Dan juga di sini kita menggunakan batu bata merah untuk mereduksi panas. Kemudian juga adanya peralatan elektrik dengan label hemat energi, adanya fitur pembagi listrik untuk energi listrik, sehingga kita mendapatkan 15 poin dan plus bonus 2 poin. Yang ketiga adalah WAC. Di sini juga kita menggunakan perhitungan konsumsi air, memiliki meteran air yang sudah dilihat pada gambar di samping, dan juga kita menyediakan fasilitas penampungan air hujan berkapasitas minimum 200 liter, dan juga kita menggunakan sink buat dapur dan septic tank, sehingga kita mendapatkan poin 11. Selanjutnya, MRC. Di sini kita tidak menggunakan HCVC untuk AC, dan intinya di sini kita menggunakan furnitur dari sumber terbarukan, dan juga kita menggunakan material-material yang sudah sesuai dengan peraturan pemerintah, dan mendapatkan poin di sini 8. IHC, intinya di sini kita menggunakan sirkulasi udara baik untuk kamar mandi ataupun untuk dapur. Dan di sini juga kita tidak menggunakan material-material seperti timbal ataupun merkuri. Dan di sini mendapatkan poin 10. Lanjut pada BM, di sini kita melibatkan tenaga ahli. Kemudian juga ada panduan tertulis yang berisi informasi dan juga dokumen as-built drawing. Dan di sini juga kita menggunakan optimalisasi rumah seperti rumah tumbuh. Dan kita mendapatkan poin itu 9 poin dan bonus 2 poin. Hasilnya adalah untuk rumah Villa Sangkuriang itu mendapatkan peringkat platinum dengan nilai 68 dan bonus 4 poin. Sehingga totalnya adalah 72 poin. Lalu yang terakhir, struktural dan fungsionalnya. Yang pertama, terdapat teras di kedua sisi pintu masuk, bentuk pintu utama dan pintu samping. Lalu ada ruang tamu di tengah, dapur kotor, lalu dapur bersih sekaligus ruang makan, kamar mandi, ruang serbaguna, dan kamar utama. Lalu untuk di lantai 2, terdapat kamar anak. Lalu di sini ada balkon. Di sini ada balkon juga. Lalu di sini ada kamar mandi juga. Lalu di sini juga ada ruang kerja. Lalu nanti di atas ada rooftopnya, seperti itu. Untuk tebal dindingnya itu sendiri, kami menggunakan dinding bata merah dengan total ketebalan 17 cm. Sudah termasuk ke dalam plaster dan bata merahnya itu sendiri. Kemudian untuk denah pondasinya, kami menggunakan pondasi batu kali seperti ini denahnya. Lalu untuk ukurannya yaitu 200 x 150 dalam mm untuk balok konkretnya, tinggi pondasinya 800 mm, tinggi pasirnya 50 mm, dan tinggi pasangan batu kosongnya 200 mm. Karena kami menerapkan konsep rumah tumbuh, yang artinya nantinya dari dibuat lantai 1 lalu baru dibangun lantai 2. Ketika ditambahkan lantai 2, nanti akan ditambahkan pondasi cakar ayam. Pondasinya ini ukurannya 60 x 60 dalam senti. Lalu tebal pondasinya 10, tebal bagian atasnya 10 juga, total 20. Lalu untuk kolomnya itu 15 x 15 ngikutin temboknya. Untuk potongannya seperti ini. Kedalamannya berada di 1,5 meter di dalam tanah untuk pondasi cakar ayam. Lalu untuk pondasi batu kali di 1,25. Seperti itu. Sekian dari kelompok kami, kelompok 12. Jika ada kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.